illallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Orang terbaik di dunia, orang yang paling mulia di dunia, bahkan orang yang paling mulia nanti di akhirat kelak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah datang bagi kalian seorang utusan yang mempunyai akhlak yang sangat luar biasa. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan sangat pelit seorang umat ketika mendengar nama Muhammad disebutkan dan tidak bersolawat untuknya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dikisahkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari Rasulullah memimpin salat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin salat, dilihatlah oleh sahabat Umar radhiyallahu an. Umar bin Khattab melihat Rasulullah yang sedang menjadi imam. Ketika Rasulullah ruku, terdengar suara seperti tulang-tulangnya bergerak, sendi-sendinya bergerak. Dan Rasulullah bergerak dengan sangat perlahan di dalam salatnya. Ketika salat selesai, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Umar tidak tahan melihat keadaan Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Habiballah, apakah engkau sedang sakit? Apakah engkau sedang sakit wahai Rasulullah? Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Tidak, aku baik-baik saja wahai sahabatku. Kami mendengar ada tulang-tulangmu yang berbunyi. Apakah engkau sedang sakit? Tidak ya Umar, aku baik-baik saja. Lalu suara apa itu ya Rasulullah? Tiba-tiba Rasulullah mengangkat bajunya dan dilihatlah ternyata Rasulullah sedang mengingatkan kerikil-kerikil untuk menahan laparnya beliau. Apakah beliau orang miskin? Apakah Rasulullah orang miskin? Bukan. Rasulullah orang yang sangat kaya. Rasulullah melamar Khadijah radhiyallahu anha dengan mahar 200 miliar rupiah. Orang yang sangat kaya Rasulullah, tapi Rasulullah bergaya sederhana, bergaya qanaah. Kenapa Rasulullah tidak meminta saja Allah untuk menjadikan satu buah gunung menjadi lembah emas? Karena Rasulullah tidak hidup untuk itu. Satu-satunya manusia nanti di padang mahsyar yang tidak berkata nafsi, mana amalku, mana amalku. Satu-satunya manusia yang berkata demikian hanya Rasulullah. Tapi apa yang Rasulullah katakan? Ummati, umatku. Umatku itu orang yang tidak pernah bersolawat untukku. Ummati, ummati umatku yang membangun rumah yang megah tanpa ada namaku di dalamnya. Coba bayangkan Bu, seandainya Rasulullah datang bertamu di rumah kita. Apa yang ingin kita perlihatkan kepada Rasulullah? Apa yang ingin kita perlihatkan kepada Rasulullah? Seandainya Rasulullah datang ke rumah kita. Adakah majalah-majalah yang membahas tentang Rasulullah? Katanya kita idolanya Rasulullah. Katanya kita ngefans sama Rasulullah. Adakah kaset-kaset yang berbau tentang Rasulullah? Adakah gambar-gambar kaligrafi tentang nama Rasulullah? Atau cuma gambar-gambar idola kita, seorang penyanyi mungkin? Lalu kita mengaku bahwa kita umatnya Rasulullah. Lihatlah, sebuah hadis mengatakan bahwasanya tempat tidurnya Rasulullah terdiri daripada kulit kambing. Kulit kambing yang dihaluskan. Kemudian 2 lembar kulit kambing ini di tengah-tengahnya ada pelepah kurma. Itulah yang digunakan Rasulullah untuk tidur sehari-harinya. Orang yang terbaik di dunia. Pernah suatu hari menangis sahabat melihat Rasulullah. Menangis sahabat melihat kerendahan hati Rasulullah. Dia menjahit sendalnya sendiri. Rasulullah pulang dari masjid, ketika itu dia melihat bahwasanya di rumahnya belum ada makanan. Ya Humairah, adakah sesuatu yang boleh aku makan ya Humairah? Di rumah kecilnya yang sangat sederhana, yang tidak ada hiasan di rumah Rasulullah. Yang ada cuma baju besi dan tempat minum dan tempat tidur Rasulullah. Itu saja. Ya Humairah, adakah makanan yang bisa aku makan? Apa kata istrinya? Tidak ada ya Rasulullah. Kalau begitu saya puasa saja wahai istriku. Kalau begitu saya puasa saja. Bagaimana dengan kita saat ini? Makanan kita hambur-hamburkan. Pesan begitu banyak makanan, kita tidak habiskan. Rasulullah sholat sampai kakinya bengkak. Lalu kata istrinya, kenapa engkau begitu melaksanakan ibadah begitu giat wahai Rasulullah? Bukankah engkau sudah dijamin masuk surga wahai suamiku, kata istrinya.
Apa yang dikatakan Rasulullah? Aku adalah seorang hamba. Tidak pantaskah aku bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada aku? Kita, dijaminkah kita masuk surga? Tidak ada jaminan. Lalu kita alhaakumut takatsur, kita hanya membangun. Bukan rumah yang seperti ini. Bayangkan kalau Rasulullah masuk dalam rumah kita. Apa yang akan kita katakan? Apa yang akan kita katakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita hanya mencari kemegahan. Bukan itu caranya. Kita boleh menjadi orang kaya, tapi kita menjadi orang kaya yang sangat bersyukur. Rasulullah adalah seorang kaya, tapi Rasulullah hidup dalam kesederhanaan. Beberapa kali sahabat menangis melihat keadaan Rasulullah. Ya Rasulullah, mintalah. Ada juga orang-orang yang beralasan, itu kan zaman dahulu. Siapa bilang Rasulullah dikasih oleh raja-raja Romawi, raja-raja Yunani, raja-raja Persia memberikan sesuatu kepada Rasulullah yang tidak sedikit. Rasulullah diberikan emas, rampasan perang Rasulullah begitu banyak. Apakah Rasulullah orang miskin? Bukan, Rasulullah orang kaya. Tapi Rasulullah bergaya seperti orang miskin supaya dia dekat dengan orang miskin. Bukan menghambur-hamburkan uang. Bukan menghambur-hamburkan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Maka dari itu kita belajar untuk mencintai Rasulullah. Supaya kita belajar untuk lebih banyak bersyukur. Orang yang paling mulia pun di dunia ini bergaya hidup qanaah, bergaya hidup bersyukur. Bagaimana dengan kita yang sudah berlimpah makanan enak untuk kita. Padahal kita bukan orang mulia. Padahal kita bukan siapa-siapa. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Masya Allah, luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah. Jadi Ini pembelajaran buat kita betul untuk banget, banyak-banyak bersyukur. Betul ya Allah, dengan segala nikmat yang sekarang kita ternyata luar biasa banget ya. Rasulullah yang sebegitu kayanya, mereka itu Rasulullah itu cuma Iya. rumahnya sederhana sekali gitu loh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini mengingatkan kita semuanya ya, mudah-mudahan ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah ini sekarang kayaknya kalau saya nggak kasih kesempatan nih buat bintang tamu nih sedikit komentar nih buat Mbak Ayu nih tentang tadi kisah yang dibawakan oleh Ustadz Syam nih, gimana menurut Mbak Ayu nih tentang Rasulullah? Ya Nabi Assalamualaikum. Ya sangat sederhana dan zaman sekarang makanan semua ada ya. Betul. Dan penyakit pun jadi banyak. Ternyata pola hidup yang Rasulullah berikan contoh untuk kita itu yang paling sehat. Masya Allah, betul. Jadi betul. memang makan sebelum terlalu kenyang, tapi Sebelum makan lapar. sebelum lapar. terlalu lapar, Nah. berhenti sebelum kekenyangan. Betul. Ya, Iya. jadi yang sedang-sedang saja. Mungkin itu juga resepnya, makanya saya langsing. Masya Allah, luar biasa. Seperti lagunya sih sebenarnya. Hidup Iya. ini indah. Iya. Iya benar-benar. Iya, Iya, kita benar. kangen juga lagu itu ya. Kangen loh lagu itu. Tapi ini pelajaran buat kita semuanya, maksudnya pola hidup Rasulullah ini adalah ada cara yang terbaik, iya kan? Kalau Pak Ustadz pernah bilang cara makannya Rasulullah itu juga dengan satu menu Pak Ustadz ya. Iya. Wih luar biasa, ini caranya Pak Ustadz nih, masanya tetap langsing juga nih Mbak Ayu nih. Jadi dengan pola makannya Rasulullah hanya dengan satu menu, ini luar biasa juga, nanti kita ikutin sama-sama ya. Nah buat jamaah yang ada di studio nih saya kasih kesempatan lagi yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya Bu. Ayo silakan, ayo. Sebentar, oh dari sebelah sini belum dari Makassar, silakan dari Makassar, mohon izin Ibu. Duduk aja Bu supaya semuanya panas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Rahmasari dari Majelis Taklim Al-Wasilah Makassar. Tepuk Mana tangan kita dulu tinggal? dong. Katanya nggak boleh. Di Iya. jalan mana kita tinggal di Makassar? Deng Tata Ustaz. Oh jalan Iya, Dentata. iya. Ide Mau jamaah berkata, Ki? Dentata ini paling. Yang coba mah Iya, Ki. mau bertanya Boleh. Ustaz, apa cara terbaik untuk meraih kebahagiaan rumah agar menjadikan rumah itu sebagai surga? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong, bagus banget pertanyaannya ini. Luar biasa nih Masya Allah nih buat jamaah yang di rumah. Jangan kemana-mana, kita akan dengarkan jawabannya. Yang jawab ini kayaknya orang Makassar juga dari Ustadz Maulana yang akan menjawab. Nah buat jamaah yang di rumah nih yang mau mendaftar atau ingin nonton langsung program Itu Indah langsung di studio. Silakan daftarkan rombongan Anda, bisa SMS ke nomor ini ke 0823 0823 9976 atau bisa di email kita ke ticketing@transtv.co.id. Ada di bawah saya tulisannya nih ya. Tuh, nih kalau bisa difoto dulu. Gratis tanpa Sekali ada lagi, pungutan bayaran. gratis. Nah, kita akan dengarkan jawaban dari Ustadz Maulana setelah yang satu ini. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah